Assalamualaikum semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Saya Ayunin Haya dan teman saya Himatul Aliyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang 2 poin. Poin pertama adalah pengertian etos kerja dan poin kedua adalah hubungan tasawuf dan etos kerja. Untuk poin pertama yaitu pengertian etos kerja akan saya jelaskan. Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Bagi umat Islam dan mahasiswa pada khususnya sangat penting dan diperlukan etos kerja. Bagaimana dapat berhasil dan sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesuksesan di akhirat tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana diajarkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah akidah, syariah, dan amal. Jadi umat Islam tidak cukup hanya melakukan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya saja, tetapi juga dituntut untuk melaksanakan amal perbuatan berupa bekerja sebagaimana yang ditentukan oleh Allah SWT. Terkait dalam hal itu, Rasul bersabda, yang artinya yang dinamakan iman itu adalah apabila kau meyakini di dalam hati, menyerahkan dalam lidah, dan melaksanakan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah tidak hanya yakin dan berucap dalam perkataan, tetapi juga melaksanakan dalam perbuatan atau pekerjaan. Islam memandang bahwa bekerja adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupannya. Dengan bekerja, manusia dapat mengambil manfaat dan kehidupan dan manfaat dari masyarakat. Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan. Karena hal tersebut merupakan penyakit yang lambat laun dapat mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Rasulullah bersabda, yang artinya jangan sekali-kali di antara kalian yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah sambil berdoa, ya Allah limpahkanlah karunia kepadaku. Padahal ia mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan dan perak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam mencapai kesuksesan, Islam bukan hanya membenci orang-orang yang malas dan menganggur, tetapi menghendaki umat Islam untuk bekerja, bahkan bekerja dengan keras. Islam tidak menghendaki umatnya menjadi peminta-minta terhadap orang lain. Umat Islam harus mampu mandiri, mencukupi kebutuhan dengan usaha kerasnya sendiri. Untuk mendorong kesuksesan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat, Rasul juga mendorong umat Islam untuk bekerja dan bahkan menggolongkan orang yang bekerja secara giat dan angkas dalam kategori fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berperang dalam jalan Allah. Dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dengan demikian, apabila bekerja dengan giat dan tangkas atau dengan kata lain, kita mengetahuan keterampilan dan sikap yang baik dengan niat yang baik dan keuntungan dari bekerja diperuntukkan kepada hal-hal yang baik dan positif seperti untuk menghidupi anak-anak, menghidupi orang tua, dan keperluan diri sendiri, serta beramal kepada orang lain dengan ikhlas. Maka orang yang bekerja dapat dikategorikan sebagai fisabilillah dan Tuhan memberikan imbalan berupa surga di akhirat kelak. Bang. Astagfirullahaladzim, apa kau ini? TikTok, kadang-kadang mau nyuci piring. Dan poin yang kedua yaitu tentang hubungan tasawuf dan etos kerja akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Himatul Aliyah. Tasawuf sering dipahami sebagai jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini sudah terlihat bahwasanya tasawuf dengan etos kerja ini
harus digabungkan untuk menghasilkan pekerjaan yang seimbang. Pada dasarnya, setiap bangsa di dunia memiliki etos kerjanya masing-masing yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan kehidupan sosial. Misalnya, bangsa Jepang yang dikenal dengan kedisiplinan dan kerja kerasnya, dan bangsa Barat yang dikenal dengan berpikir kritis dan rasional dalam berorientasi kesuksesan material. Umat Islam sebenarnya memiliki etos kerjanya sendiri yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan teladan-teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad serta sahabatnya dalam membangun peradaban Islam. Ciri etos kerja yang menonjol dari umat Muslim adalah landasan keimanan, di mana dia diminta untuk bekerja dengan cara yang baik, halal, dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak melupakan aspek kepasrahan kepada Allah. Segala hasil yang dicapai dalam bekerja bukan semata-mata karena kepintaran dan kerja keras manusia, tetapi juga karena izin dan karunia dari Allah, sehingga tidak lepas dari aspek syukur. Salah satu hadis meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum idza yutqinahu. Rawahu At-Tabarani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Istilah bekerja dengan menggunakan kata amal dalam Al-Qur'an bukan saja dipakai dalam arti beramal atau bekerja untuk kehidupan akhirat, tapi digunakan juga untuk bekerja bagi kehidupan dunia. Hadis Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dalam Al-Quran.
Allah.